Anak-anak yang terkasih, dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga dari mana? Dari Matius 13:44 sampai 46. Pak Endi bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pesannya apa? Pesannya adalah, untuk itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkannya. Artinya apa? Artinya kita harus berani meninggalkan apa yang menjadi keinginan kalian. Untuk apa? Untuk berbagi kepada yang lain, berbagi senyuman, berbagi sapaan, berbagi mungkin apa yang kita miliki untuk orang lain. Lah, anak-anak yang terkasih, setelah kita belajar berbagai perumpamaan, sebenarnya apa sih alasan Yesus menggunakan perumpamaan? Alasannya adalah, diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan. Jadi diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi serta gagasan yang hendak disampaikan dan mudah dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini alasannya dengan menggunakan perumpamaan. Jadi sebenarnya apa sih perumpamaan? Perumpamaan adalah pesan, kiasan, simbolis perbandingan, sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dan biasanya Yesus diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik itu berupa benda atau pengalaman atau kejadian kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkannya yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahaminya. Tuh. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah materi, itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Maka anak-anak, mari kita refleksikan sejenak materi yang sudah kita lalui bersama-sama ini. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita hening, kita memejamkan mata agar kita dapat mengambil hikmah, pesan, makna, supaya kita dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota agama, sehingga akhirnya kita dapat memancarkan kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari bagaimana usaha Yesus
dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut? Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Marilah kita hening sejenak. Masih dalam suasana keheningan, anak-anak menuliskan hasil refleksi kalian setelah menyelesaikan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi, tugasnya adalah anak-anak menuliskan refleksi kalian masing-masing setelah menyelesaikan materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nanti hasilnya difoto dan dikumpulkan kepada Bapak atau guru. Jadi hasilnya difoto, dikirim kepada Bapak guru. Itu saja materi hari ini yang bisa disampaikan. Maka dari itu, mari kita berdoa. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama lain untuk menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena melalui Putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian telah sungguh-sungguh belajar. Silahkan nanti kirim foto kegiatan refleksi kalian yang sudah ada kerjakan ke Classroom atau WA pribadi. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih semuanya.